Hello everyone, good afternoon, and I will bring you with me to explain about Radio Malabar. But before that, take a moment, look around you. High up on the quiet slopes of Mount Puntang in West Java, a silent history sleeps. This mountain holds more than just fog and trees. It holds ghosts and giants. Exactly 1 century ago, this was the heart of global communication. This was Radio Malabar, a technological marvel. It was voiced and spoke across 12,000 kilometers, connecting the colonial Netherlands to its distant land. It was the internet of its time, built right here, deep in the jungle. But the greatest fad, the signal died. Now we're left ruins and whispers. This is our journey to find the echoes of Radio Malabar. Proyek Radio Malabar dimulai oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1917. Lokasi ini di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Bukan dipilih sembarangan. Insinyur Belanda Ir Cornelis van Ploten menemukan rahasia geografis yang langka di sini. Mengapa Puntang? Lokasi ini menjadi stasiun radio pertama di dunia yang menggunakan prinsip antena lembah alami. Dua lembah curam ini berfungsi sebagai corong raksasa yang menahan dan memantulkan gelombang radio, memaksimalkan daya pencarian hingga ke Eropa. Radio Malabar adalah keajaiban teknik frekuensi rendah pada masanya. Ia mampu memancarkan gelombang telegraf ke Belanda tanpa relay sama sekali, membuktikan betapa strategisnya lokasi ini dalam jaringan komunikasi global. Jejak kekayaan itu masih ada. Reruntuhan ini adalah sisa-sisa dari gedung induk, yaitu Perban Gebau, yang artinya jantung stasiun tempat mesin pemancar raksasa bekerja, yang memiliki daya hingga 2400 kW. Salah satu objek peninggalan vital adalah kolam jernih yang dulunya berfungsi sebagai pendingin mesin. Mesin yang menghasilkan panas luar biasa membutuhkan sistem pendinginan masif, bukti skala infrastruktur yang harus dibangun di tengah hutan. Kita juga bisa melihat sisa rel Rory, yaitu jalur rel kereta kecil yang digunakan untuk mengangkut peralatan berat dan bahan bakar. Rel ini menunjukkan tantangan logistik pembangunan stasiun di ketinggian ini. Pembangunan operasional Radio Malabar melibatkan ribuan pekerja. Selain para insinyur Belanda, banyak penduduk lokal dari Cimaung dan Banjaran yang dipekerjakan. Mereka adalah tulang punggung operasional. Sebelumnya Pak, perkenalkan saya Muhammad Rafi dari Smart 1 Banjaran. Boleh perkenalkan dengan Bapak siapa? Oke, nama saya Tatang Setiana. Kebetulan saya mengelola area Nagara Puntang yang mana di dalamnya itu ada stasiun Radio Malabar, Kolam Cinta, sama Burg Cafe-nya. Baik Pak. Untuk pertanyaan pertama Pak, secara teknis apa yang membuat Radio Malabar ini begitu unik di masanya? Dan benarkah stasiun ini yang pertama di dunia menggunakan prinsip antena lembah? Oke, jadi betul ya, ini memang pada masa jayanya itu stasiun Radio Malabar itu unik karena ini kan dikatakan pertama, bukan yang pertama tapi pertama terbesar di Asia bahkan di dunia. Kenapa dikatakan pertama terbesar? Karena pada saat itu bisa komunikasi dari Bandung ke Belanda dengan jarak di atas 12.000 km. Nah, makanya itu dikatakan pertama terbesar, dan pada saat itu merupakan stasiun radio dengan pemancar tertinggi di dunia. Ya, karena untuk pemancar di sini memanfaatkan gunung sebagai tower alaminya.
Itu. Oke. Untuk pertanyaan kedua Pak, apa cerita yang Anda dengar dari orang tua atau kakek nenek Bapak mengenai kegiatan harian para pekerja di Malabar? Oke, yang saya dengar ya, para pekerja radio ataupun warga sekitar memang banyak cerita ya itu. Kalau misalkan untuk para pekerja stasiun radio, mereka bekerja di stasiun radio membantu penyiaran radio sama komunikasi ya. Dan untuk para rakyat, para warga sekitar itu dipekerjakan sebagai pekerja kasarnya, pekerja kasar. Sebagian memang ada yang menjadi membantu para menir-menir Belanda itu, tapi kebanyakannya itu sebagai pekerja kasarnya, sebagai kulinya. Itu mungkin yang saya dengar. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, apa warisan terbesar Radio Malabar bagi perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia hingga hari ini? Oke, untuk saat ini ada yang bukan banyak ya, kita nikmati sampai saat ini, bisa kita nikmati, yaitu warisan dari stasiun Radio Malabar, yaitu nirkabel. Jadi awalnya nirkabel itu lahir dari sini. Kita bisa komunikasi yang mana pada awalnya komunikasi hanya bisa berjalan hanya melalui kabel ya, jaringan kabel seperti itu, karena pada masa itu untuk jaringan kabel itu rentan putus dan sedang terjadi perang dunia. Nah, kalau pakai kabel kan, kalau kena bom mudah. Nah, dan pada masa itu supplier kabel pun masih jarang. Makanya dipikirkan itu nirkabel, bagaimana caranya komunikasi tanpa kabel. Dipikirkanlah komunikasi lewat gelombang. Nah, sampai saat ini kita pakai HP, kita nonton TV, kita dengerin radio, itu semua nirkabel, yang mana itu warisan dari stasiun Radio Malabar ini. Awalnya di sini. Halo Bandung tuh lahir di sini, nirkabel lahir di sini. Itu mungkin secara sepintasnya. Baik. Terima kasih Bapak, cukup sekian untuk pertanyaannya. Terima kasih kepada Bapak sudah berkenan untuk diwawancarai. Oke, sama-sama, mudah-mudahan walaupun cuma sedikit tapi itu menjadi ilmu buat kalian, dan itu bisa dikembangkan lagi, bisa diamalkan lagi ilmunya kepada orang-orang yang belum mengetahui. Oke, Baik Pak. sekian, sukses buat kalian. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Kehidupan di Malabar juga melahirkan komunitas Indis yang unik. Selain itu, sebagai peristiwa budaya, stasiun ini terkadang menyiarkan musik keroncong atau siaran wayang golek singkat untuk menghibur para pekerja dan tentara, menunjukkan akulturasi budaya radio yang sederhana.